Saya akan memulai video ini dengan sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, tetapi saya yakin bahwa jika Anda mampu mendengarkannya sampai akhir, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Tahukah Anda bahwa benda-benda yang ada di rumah Anda bisa menjadi alasan mengapa Anda belum mencapai kebebasan finansial yang Anda impikan? Kedengarannya aneh, bukan? Bagaimana mungkin sebuah benda sederhana bisa memiliki pengaruh sebesar itu terhadap kehidupan finansial Anda? Kedengarannya mustahil, tapi saya akan membuktikan kepada Anda bahwa itu benar. Lingkungan di sekitar Anda memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan Anda, dan bisa jadi Anda menyimpan benda-benda di rumah yang secara harfiah menghalangi kekayaan Anda. Saya ingin Anda memperhatikan baik-baik, karena perubahan yang akan Anda lakukan mungkin menjadi kunci untuk langkah besar Anda berikutnya. Coba berhenti sejenak dan renungkan. Ketika Anda melihat sekeliling rumah Anda, apa yang Anda lihat? Benda-benda apa saja yang ada di sana? Apakah benda-benda itu mencerminkan diri yang ingin Anda capai? Atau justru menahan Anda dalam versi lama dari diri Anda yang sudah tidak lagi cocok? Rumah Anda adalah cerminan langsung dari citra diri Anda. Jika Anda dikelilingi oleh benda-benda yang tidak merepresentasikan siapa Anda sebenarnya, maka Anda sedang memperkuat ke alam bawah sadar Anda bahwa Anda tidak layak untuk memiliki yang lebih baik. Dan inilah yang ingin saya bantu Anda ubah, karena citra diri Anda adalah kunci utama untuk membuka semua tujuan finansial dan kesuksesan dalam hidup Anda. Sekarang, bayangkan sejenak rumah seorang yang kaya raya. Apa yang ada di dalamnya? Furniturnya tertata rapi, benda-benda yang ada berkualitas tinggi, suasananya harmonis dan mencerminkan keyakinan terhadap masa depan yang makmur. Setiap benda memiliki tujuan dan berada di sana untuk menambah nilai, bukan untuk menciptakan kekacauan atau kebingungan. Sebaliknya, jika Anda melihat rumah Anda dan menemukan barang-barang rusak, benda-benda yang sebenarnya sudah tidak terpakai tapi masih Anda simpan karena malas atau sudah terbiasa, maka Anda sedang mengirimkan pesan kepada otak Anda bahwa Anda tidak pantas menerima yang baru, yang terbaik, dan kelimpahan. Saya tahu banyak dari Anda merasa takut untuk melepaskan benda-benda lama, kenangan yang melekat pada barang-barang tersebut. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Ketika saya melihat ke dalam rumah saya sendiri, saya melihat benda-benda yang mengingatkan saya pada masa-masa sulit. Saya memiliki perabotan lama, benda-benda yang hanya memenuhi ruang. Dan saat saya memutuskan untuk membersihkannya, untuk menyingkirkan semuanya, saya mulai merasakan perubahan nyata dalam hidup saya. Pernahkah Anda berpikir soal ini? Berapa banyak dari Anda yang memiliki sesuatu di rumah yang tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa sukacita? Berapa banyak dari Anda yang menyimpan benda yang mencerminkan masa lalu penuh kekurangan? Dan yang paling penting, berapa banyak dari Anda yang masih mempertahankan benda-benda tersebut karena takut bahwa Anda tidak pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Apa yang Anda simpan di rumah saat ini adalah cerminan dari bagaimana Anda memandang diri sendiri dan seperti apa Anda merasa layak untuk hidup. Maka, berhentilah sekarang dan mulai tanyakan kepada diri sendiri, apakah benda-benda ini mencerminkan orang yang saya ingin jadi, atau justru menahan saya di masa lalu? Saya tahu banyak dari Anda akan berkata, tapi bagaimana dengan kenangan? Bagaimana dengan momen-momen yang diwakili oleh benda-benda itu? Saya mengerti, sungguh mengerti. Saya sendiri pernah merasakannya. Saya ingat ada sebuah meja yang saya miliki, hadiah dari sahabat saya yang sangat dekat, tapi kondisinya sudah usang, rusak, dan tidak memiliki nilai guna lagi. Awalnya sulit untuk menyingkirkannya, karena meja itu mengingatkan saya pada masa ketika saya baru memulai perjalanan pencarian jati diri. Namun di sisi lain, meja itu juga selalu mengingatkan saya pada masa-masa lama yang sudah saya tinggalkan. Benda itu menahan saya tetap terikat pada versi lama dari diri saya dan pola pikir saya yang dulu. Ketika akhirnya saya membuangnya, saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Dan disitulah transformasi dalam hidup saya benar-benar dimulai. Contoh ini mungkin sederhana, tapi dampaknya sangat kuat. Karena kenyataannya adalah, jika Anda tidak mengubah lingkungan di sekitar Anda, jika Anda tidak menyelaraskan ruang fisik Anda dengan versi diri yang ingin Anda capai, maka Anda tidak akan pernah bisa meraih potensi penuh Anda. Mungkin Anda akan meraih sedikit kesuksesan, tapi itu akan bersifat terbatas, karena Anda masih mempertahankan energi-energi negatif dan kenangan tentang kekurangan di sekitar Anda. Itu tidak berarti bahwa Anda harus menyingkirkan semua yang ada di rumah Anda. Tidak. Yang perlu Anda lakukan adalah meninjau ulang setiap benda, dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini mencerminkan masa depan saya atau masa lalu saya? Apakah ini mencerminkan kelimpahan yang ingin saya tarik ke dalam hidup saya? Ketika Anda mulai menyingkirkan benda-benda yang tidak lagi berguna, yang tidak memberikan nilai tambah, Anda akan menyadari bahwa sesuatu yang dalam sedang berubah di dalam diri Anda. Anda akan mulai melihat potensi Anda dengan lebih jelas. Anda akan merasa lebih bebas, lebih ringan,
dan lebih siap untuk meraih impian yang selama ini Anda simpan di dalam hati. Dan ketika sudut pandangmu mulai berubah, berbagai peluang pun mulai bermunculan, karena kamu sedang menciptakan ruang agar kelimpahan bisa masuk ke dalam hidupmu. Sekarang, untuk kamu yang mungkin masih ragu, aku ingin kamu merenung sejenak. Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika kamu membersihkan rumahmu atau merapikan suatu ruangan, kamu merasa lebih tenang? Bagaimana tindakan sederhana seperti menata barang-barang bisa menghadirkan perasaan jernih dan penuh kendali? Itulah kekuatan dari citra diri yang sedang bekerja. Ketika kamu mengubah lingkungan sekitarmu, kamu juga sedang mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Dan itu, saudaraku, adalah kunci kuat untuk mengubah hidupmu, baik secara keuangan maupun pribadi. Lalu, apa lagi yang kamu tunggu? Mulailah sekarang juga. Singkirkan semua benda yang tidak mencerminkan kelimpahan yang kamu inginkan hadir dalam hidupmu. Buang semua yang mengingatkanmu pada kekurangan, yang mengikatmu pada masa lalu. Gantikan dengan benda-benda yang menginspirasi, yang mendorongmu untuk terus melangkah ke depan. Saat kamu melakukan itu, kamu sedang menciptakan ruang untuk kesuksesan hadir. Dan ingatlah, apapun yang ada di sekitarmu bukan sekadar dekorasi, itu adalah energi. Jadikan energi itu sebagai cerminan dari keberhasilan yang kamu dambakan. Sekarang semuanya tergantung padamu. Jangan menunda lagi. Mulailah hari ini juga untuk mengubah isi rumahmu. Kamu akan melihat bagaimana langkah kecil ini bisa memicu perubahan besar dalam hidupmu. Sekarang aku ingin kamu benar-benar memperhatikan, karena apa yang akan aku katakan bisa mengubah cara pandangmu terhadap dunia di sekitarmu. Kamu pasti pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik, bukan? Aku yakin kamu pernah, bahkan mungkin sudah mencoba menerapkannya dalam hidupmu. Tapi aku akan menunjukkan sesuatu yang hanya sedikit orang pahami dari hukum ini, dan inilah yang bisa membuat perbedaan besar dalam perjalananmu menuju kemakmuran. Hukum tarik-menarik bukan hanya soal pikiran atau keinginanmu. Ia sangat berkaitan dengan lingkunganmu, dengan rumahmu, dengan ruang di mana kamu tinggal dan bekerja. Segala sesuatu di sekitarmu memiliki energi, dan energi yang kamu tarik sangat tergantung pada apa yang ada di ruang fisikmu. Coba pikirkan sebentar, jika kamu ingin menarik lebih banyak uang, lebih banyak keberhasilan, lebih banyak kebahagiaan, apakah kamu benar-benar percaya semua itu bisa datang ke dalam ruang yang berantakan, kacau, atau dipenuhi barang-barang yang tak ada nilainya? Bagaimana hukum tarik-menarik bisa bekerja jika lingkunganmu tidak sejalan dengan keinginanmu? Aku tahu, ini terdengar seperti hal sederhana, tetapi pada kenyataannya, ini sangat dalam dan kuat. Ketika kamu mulai menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, benda-benda yang tidak ada nilainya bagimu atau yang tidak merepresentasikan siapa dirimu yang sebenarnya, kamu sedang secara harfiah menciptakan ruang bagi kelimpahan untuk masuk. Aku sudah mengalami ini sendiri. Aku masih ingat ketika hidupku terasa stagnan. Aku tinggal di tempat yang sama sekali tidak mencerminkan potensi sejati dalam diriku. Rumahku berantakan, dipenuhi oleh barang-barang yang kusimpan hanya karena ikatan emosional, benda-benda yang pada dasarnya tidak lagi melayaniku. Dan saat aku memutuskan untuk mulai mengubah lingkungan di sekitarku, hidupku pun ikut berubah. Dan perubahan itu dimulai saat aku menerapkan hukum tarik-menarik, bukan hanya di pikiranku, tapi juga secara fisik di ruang tempat aku tinggal. Aku ingin bertanya padamu, berapa kali kamu merasa hidup tidak berjalan sesuai keinginan, tapi kamu tidak tahu alasannya? Aku akan memberitahumu, mungkin penyebabnya adalah tempat tinggalmu. Jika kamu dikelilingi oleh benda-benda yang melambangkan kekurangan atau kekecewaan, bagaimana kamu bisa berharap untuk menarik kemakmuran? Jika rumahmu penuh dengan barang-barang usang, rusak, atau yang mengingatkanmu pada masa-masa sulit, semua itu memancarkan energi negatif, yang sepenuhnya bertolak belakang dari energi yang ingin kamu tarik. Inilah yang tidak dipahami banyak orang tentang hukum tarik-menarik. Dan solusinya bukan sekadar berpikir positif atau percaya bahwa uang akan jatuh dari langit. Solusinya adalah mengubah lingkunganmu agar sesuai dengan apa yang benar-benar kamu inginkan. Saat kamu mulai merapikan rumah dan menyingkirkan semua hal yang tidak lagi berguna, kamu membuka ruang agar kemakmuran dapat terwujud. Ini bukan sihir, ini adalah sains. Lingkungan sekitarmu secara langsung mempengaruhi pikiranmu, perasaanmu, dan oleh karena itu, juga mempengaruhi apa yang kamu tarik dalam hidup. Sekarang pikirkan juga orang-orang di sekitarmu. Aku tidak hanya berbicara tentang benda, tetapi juga tentang manusia. Siapa yang kamu izinkan hadir di rumahmu? Apakah orang-orang di sekitarmu memiliki pola pikir kelimpahan yang sama seperti yang kamu ingin capai? Atau justru mereka menarikmu kembali ke pola pikir kekurangan dan keterbatasan? Aku mengenal banyak orang yang mulai menarik keberhasilan dan kekayaan hanya dengan mengubah siapa yang mereka izinkan untuk ada di sekitar mereka.
Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berpikiran negatif, yang terus-menerus membicarakan kekurangan uang, masalah, dan kesulitan, maka energi itu lambat laun akan memengaruhimu juga. Namun, ketika kamu mulai berada di antara orang-orang yang berpikir besar, bersikap positif, dan sedang melangkah menuju kesuksesan, energimu akan berubah, dan hukum tarik-menarik akan mulai bekerja untukmu. Aku tahu mungkin tidak mudah untuk menjauh dari beberapa orang, terutama jika mereka adalah orang-orang terdekat. Tapi yang kuminta darimu adalah mulai merenungkan hal ini. Hidupmu akan terbentuk dari energi yang kamu izinkan masuk ke dalamnya. Jika kamu ingin hidup dalam kelimpahan, kamu harus menciptakan lingkungan yang mencerminkan kelimpahan itu. Dan jika orang-orang di sekitarmu tidak mendukung hal tersebut, mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan kembali hubungan yang kamu jalin. Aku mengerti ini bisa jadi topik yang sensitif. Mungkin kamu punya teman yang selalu mengeluh tentang segalanya, atau anggota keluarga yang terus berkata bahwa keadaan tidak akan pernah membaik. Tapi jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, kamu harus menjauh dari energi yang merugikan itu. Seiring kamu mulai merapikan rumahmu dan menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak berguna, kamu akan mulai merasakan bahwa kamu sedang menciptakan ruang untuk energi baru yang positif. Yang bisa kukatakan dengan penuh keyakinan adalah, saat kamu mengubah lingkunganmu, peluang akan mulai muncul. Rasanya seperti semesta akhirnya mulai mendukungmu. Izinkan aku berbagi kisah tentang seorang temanku, yang beberapa tahun lalu sedang berjuang keras meraih kemakmuran. Dia tinggal di lingkungan yang kacau, dikelilingi oleh benda-benda yang tidak diperlukan dan hubungan yang merugikan. Dia merasa bahwa meskipun telah berusaha sekuat tenaga, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Tapi segalanya mulai berubah saat dia memutuskan untuk memperbaiki lingkungannya, menjauh dari pengaruh negatif, dan mulai mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Dia mulai membereskan rumahnya, membuang semua yang tidak lagi berguna, dan dalam waktu kurang dari 3 bulan, hidupnya mengalami transformasi besar. Dia mulai menarik peluang baru, orang-orang baru yang positif, dan akhirnya mencapai kemakmuran yang selama ini dia impikan. Sekarang aku menantangmu. Lihatlah sekeliling rumahmu, perhatikan orang-orang di sekitarmu, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini mencerminkan apa yang ingin aku tarik ke dalam hidupku? Jika jawabannya tidak, mulailah melakukan perubahan. Lakukan dari hal-hal kecil, tapi lakukan sekarang juga. Singkirkan benda-benda yang tidak mencerminkan masa depanmu. Hapus energi negatif dan mulailah menciptakan ruang yang merefleksikan kelimpahan yang ingin kamu hadirkan dalam hidupmu. Ingat, ketika kamu mengubah lingkunganmu, kamu sedang mengubah energimu, dan saat energimu berubah, hukum tarik-menarik akan mulai bekerja untukmu. Sekarang, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang seringkali tidak disadari orang, tapi sangat penting untuk menarik kemakmuran ke dalam hidup. Energi dari lingkunganmu. Segala sesuatu adalah energi, mulai dari orang-orang di sekitarmu hingga benda-benda yang kamu miliki di rumah. Uang, peluang, kebahagiaan, semuanya adalah bentuk energi yang mengalir menuju kita. Tapi agar energi kelimpahan benar-benar bisa hadir dalam hidupmu, kamu perlu menyiapkan ruangmu dengan tepat. Izinkan aku bertanya padamu, saat kamu memasuki rumahmu, apakah kamu merasakan energi yang ringan, positif, dan menginspirasi, atau justru merasa berat, penuh kekurangan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak selaras? Aku tahu seringkali kita tidak menyadarinya, tetapi tempat kita tinggal punya pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan keuangan, emosional, bahkan fisik kita. Jika kamu hidup di tengah kekacauan, dikelilingi oleh barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai, atau benda-benda yang mengingatkanmu pada masa-masa sulit, bagaimana kamu bisa mengharapkan energi kemakmuran datang? Itu tidak akan terjadi. Aku sudah sering menyaksikan ini terjadi. Ketika seseorang tidak membersihkan lingkungannya, tidak berusaha menciptakan ruang untuk kemakmuran, dia menutup pintu bagi semua hal yang ia ingin capai. Sekarang, pikirkan rumah orang-orang yang kamu anggap sukses. Apa kesamaan di antara mereka? Aku tidak hanya berbicara tentang uang atau kemewahan, tapi bagaimana mereka mengatur lingkungan mereka. Ada keharmonisan, ada ruang untuk bernapas, ada kejelasan. Tidak ada kekacauan, tidak ada benda-benda rusak, tidak ada barang-barang tak berguna yang hanya memenuhi ruang tanpa memberikan manfaat. Dan itulah yang perlu kamu lakukan juga, menciptakan lingkungan yang mencerminkan siapa kamu ingin menjadi. Pernahkah kamu menyadari bahwa saat kamu membersihkan rumah atau menata ulang ruangan yang berantakan, kamu merasa lebih ringan, lebih berenergi, lebih siap untuk bertindak? Saya pernah mengalami hal ini secara langsung, dan sekarang saya akan menceritakan kepadamu apa yang terjadi dalam hidupku. Beberapa tahun yang lalu, saya berada di masa di mana segala sesuatu terasa tidak berjalan dengan baik. Saya berjuang untuk menarik kemakmuran, tetapi rasanya semuanya stagnan. Sampai suatu hari,
Saya mulai menyadari bahwa kuncinya tidak hanya ada pada cara berpikir saya, tetapi juga pada lingkungan tempat saya berada. Saat saya mulai membersihkan rumah, menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai lagi, dan mengatur ulang ruang di sekitar saya, sesuatu di dalam diri saya mulai berubah. Saya merasakan sebuah kelegaan, semacam energi baru yang muncul. Peluang-peluang mulai bermunculan, fokus saya meningkat, dan seiring dengan itu, kondisi keuangan saya juga mulai membaik. Itulah kekuatan dari energi dalam lingkungan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana suasana tempat tinggalmu dapat mempengaruhi perasaanmu secara langsung? Jika ruang di sekitarmu berantakan atau kotor, kamu akan merasa lelah, tidak termotivasi, dan seringkali tanpa semangat untuk bertindak. Namun, ketika kamu mulai menciptakan keteraturan, ketika kamu membangun ruang yang mencerminkan kemakmuran dan kesuksesan, maka energimu pun akan berubah. Kamu mulai merasa lebih hidup, lebih bersemangat, dan lebih siap untuk meraih tujuan. Inilah yang disebut dengan energi kelimpahan. Saat kamu melakukan hal ini, kamu tidak hanya sedang menciptakan ruang fisik yang lebih baik, tetapi juga sedang membuka jalan bagi datangnya peluang dan aliran uang ke dalam hidupmu. Sekarang, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa kamu harus tinggal di rumah mewah atau memiliki segalanya yang sempurna. Bukan itu maksud saya. Yang saya katakan adalah bahwa kamu harus mulai menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi berguna dan menciptakan ruang yang penuh dengan energi positif dan kemakmuran. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti merapikan meja kerja atau membersihkan dapur. Perubahan kecil seperti ini dapat membawa dampak yang besar terhadap energimu dan keadaan emosionalmu. Dan saat kamu mulai merawat lingkungan sekitarmu, alam semesta pun mulai merawatmu. Karena pada dasarnya, apa yang sedang kamu lakukan adalah mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa saya layak untuk hidup makmur. Saya layak menerima kelimpahan. Saya juga tahu bahwa banyak dari kalian merasa sulit untuk melepaskan benda-benda yang memiliki nilai emosional. Tapi izinkan saya katakan, jika kamu benar-benar ingin menjalani kehidupan yang penuh kelimpahan, kamu harus belajar untuk melepaskan. Jika sesuatu tidak lagi memberikan nilai positif dalam hidupmu, jika itu hanya memenuhi ruang dan mengingatkanmu pada masa lalu yang sulit, maka kamu harus membiarkannya pergi. Karena selama kamu masih menyimpan barang-barang itu, kamu sedang menyimpan energi kekurangan di dalam hidupmu. Dan selama kamu masih membawa beban emosional itu, kamu tidak akan bisa menarik kelimpahan. Anggap saja ini sebagai cara untuk menciptakan medan energi yang positif di sekitarmu. Ketika kamu membangun lingkungan yang mencerminkan kemakmuran, kamu sedang menyelaraskan diri dengan energi kelimpahan. Dengan melakukan itu, kamu akan menjadi pribadi yang lebih menarik bagi datangnya peluang, kesuksesan, dan kekayaan. Ini bukan hanya sekadar teori, ini adalah ilmu yang nyata. Ini adalah sesuatu yang akan bekerja saat kamu benar-benar menerapkannya. Saya telah menyaksikannya berkali-kali terjadi dalam hidup saya, dan saya yakin ini juga bisa terjadi padamu. Jadi, mulailah hari ini untuk mengubah ruang di sekitarmu, karena ketika kamu mengubah ruangmu, kamu sedang mengubah hidupmu juga. Sekarang, saya ingin membahas satu hal penting yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang, hubungan antara uang dan emosi. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi emosi memiliki pengaruh langsung terhadap bagaimana kita memperlakukan uang, bagaimana kita menarik kemakmuran, atau sebaliknya, bagaimana kita menghambatnya. Saya tahu kebanyakan orang berpikir bahwa uang hanyalah soal logika dan kerja keras. Dan memang benar, kerja keras adalah bagian penting dalam hal ini. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa di balik segala urusan keuanganmu, ada emosi yang tersembunyi? Mari kita renungkan bersama. Bagaimana perasaanmu ketika memikirkan tentang uang? Apakah kamu merasa cemas? Takut? Frustrasi? Atau apakah kamu merasa yakin, bersyukur, bahkan bersemangat? Saya bisa pastikan kepadamu, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, jika kamu membawa perasaan negatif terhadap uang, itu akan langsung mempengaruhi kemampuanmu untuk menarik kekayaan. Alasannya sangat sederhana. Uang adalah energi, dan energi yang kamu pancarkan adalah energi yang akan kembali kepadamu. Jika kamu memancarkan energi kekurangan, ketakutan, atau rasa tidak cukup, maka itulah yang akan semakin hadir dalam hidupmu. Namun, jika kamu mulai mengubah perasaanmu terhadap uang, kamu akan mulai menarik energi yang sama sekali berbeda. Dan sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah nyata, sesuatu yang benar-benar terjadi dalam hidup saya. Saya pernah mengalami hal ini secara langsung. Dan sekarang saya akan menceritakan kepadamu apa yang terjadi dalam hidupku. Beberapa tahun yang lalu, saya berada di masa di mana segala sesuatu terasa tidak berjalan dengan baik. Saya berjuang untuk menarik kemakmuran, tetapi rasanya semuanya stagnan. Sampai suatu hari,
Saya mulai menyadari bahwa kuncinya tidak hanya ada pada cara berpikir saya, tetapi juga pada lingkungan tempat saya berada. Saat saya mulai membersihkan rumah, menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai lagi, dan mengatur ulang ruang di sekitar saya, sesuatu di dalam diri saya mulai berubah. Saya merasakan sebuah kelegaan, semacam energi baru yang muncul. Peluang-peluang mulai bermunculan, fokus saya meningkat, dan seiring dengan itu, kondisi keuangan saya juga mulai membaik. Itulah kekuatan dari energi dalam lingkungan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana suasana tempat tinggalmu dapat mempengaruhi perasaanmu secara langsung? Jika ruang di sekitarmu berantakan atau kotor, kamu akan merasa lelah, tidak termotivasi, dan seringkali tanpa semangat untuk bertindak. Namun, ketika kamu mulai menciptakan keteraturan, ketika kamu membangun ruang yang mencerminkan kemakmuran dan kesuksesan, maka energimu pun akan berubah. Kamu mulai merasa lebih hidup, lebih bersemangat, dan lebih siap untuk meraih tujuan. Inilah yang disebut dengan energi kelimpahan. Saat kamu melakukan hal ini, kamu tidak hanya sedang menciptakan ruang fisik yang lebih baik, tetapi juga sedang membuka jalan bagi datangnya peluang dan aliran uang ke dalam hidupmu. Sekarang, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa kamu harus tinggal di rumah mewah atau memiliki segalanya yang sempurna. Bukan itu maksud saya. Yang saya katakan adalah bahwa kamu harus mulai menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi berguna dan menciptakan ruang yang penuh dengan energi positif dan kemakmuran. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti merapikan meja kerja atau membersihkan dapur. Perubahan kecil seperti ini dapat membawa dampak yang besar terhadap energimu dan keadaan emosionalmu. Dan saat kamu mulai merawat lingkungan sekitarmu, alam semesta pun mulai merawatmu. Karena pada dasarnya, apa yang sedang kamu lakukan adalah mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa saya layak untuk hidup makmur. Saya layak menerima kelimpahan. Saya juga tahu bahwa banyak dari kalian merasa sulit untuk melepaskan benda-benda yang memiliki nilai emosional. Tapi izinkan saya katakan, jika kamu benar-benar ingin menjalani kehidupan yang penuh kelimpahan, kamu harus belajar untuk melepaskan. Jika sesuatu tidak lagi memberikan nilai positif dalam hidupmu, jika itu hanya memenuhi ruang dan mengingatkanmu pada masa lalu yang sulit, maka kamu harus membiarkannya pergi. Karena selama kamu masih menyimpan barang-barang itu, kamu sedang menyimpan energi kekurangan di dalam hidupmu. Dan selama kamu masih membawa beban emosional itu, kamu tidak akan bisa menarik kelimpahan. Anggap saja ini sebagai cara untuk menciptakan medan energi yang positif di sekitarmu. Ketika kamu membangun lingkungan yang mencerminkan kemakmuran, kamu sedang menyelaraskan diri dengan energi kelimpahan. Dengan melakukan itu, kamu akan menjadi pribadi yang lebih menarik bagi datangnya peluang, kesuksesan, dan kekayaan. Ini bukan hanya sekadar teori, ini adalah ilmu yang nyata. Ini adalah sesuatu yang akan bekerja saat kamu benar-benar menerapkannya. Saya telah menyaksikannya berkali-kali terjadi dalam hidup saya, dan saya yakin ini juga bisa terjadi padamu. Jadi, mulailah hari ini untuk mengubah ruang di sekitarmu, karena ketika kamu mengubah ruangmu, kamu sedang mengubah hidupmu juga. Sekarang, saya ingin membahas satu hal penting yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang, hubungan antara uang dan emosi. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi emosi memiliki pengaruh langsung terhadap bagaimana kita memperlakukan uang, bagaimana kita menarik kemakmuran, atau sebaliknya, bagaimana kita menghambatnya. Saya tahu kebanyakan orang berpikir bahwa uang hanyalah soal logika dan kerja keras. Dan memang benar, kerja keras adalah bagian penting dalam hal ini. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa di balik segala urusan keuanganmu, ada emosi yang tersembunyi? Mari kita renungkan bersama. Bagaimana perasaanmu ketika memikirkan tentang uang? Apakah kamu merasa cemas? Takut? Frustrasi? Atau apakah kamu merasa yakin, bersyukur, bahkan bersemangat? Saya bisa pastikan kepadamu, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, jika kamu membawa perasaan negatif terhadap uang, itu akan langsung mempengaruhi kemampuanmu untuk menarik kekayaan. Alasannya sangat sederhana. Uang adalah energi, dan energi yang kamu pancarkan adalah energi yang akan kembali kepadamu. Jika kamu memancarkan energi kekurangan, ketakutan, atau rasa tidak cukup, maka itulah yang akan semakin hadir dalam hidupmu. Namun, jika kamu mulai mengubah perasaanmu terhadap uang, kamu akan mulai menarik energi yang sama sekali berbeda. Dan sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah nyata, sesuatu yang benar-benar terjadi dalam hidup saya. Ingatlah, orang-orang di sekelilingmu bisa menjadi kunci yang membuka pintu menuju masa depanmu. Sekarang kamu sudah sadar apa yang perlu dilakukan. Perhatikan sekelilingmu, lihat siapa yang berada di sisimu, dan jika perlu, mulailah membuat pilihan dengan penuh kesadaran tentang dengan siapa kamu ingin lebih banyak menghabiskan waktumu.
Ketika kamu melakukan ini, perubahan sejati akan mulai terjadi dari dalam dirimu. Perjalanan ini belum selesai. Teruslah melangkah di jalan pertumbuhan dan kebijaksanaan. Video berikutnya yang muncul di layar akan membawamu lebih jauh lagi. Di dalamnya, kamu akan melangkah satu langkah lebih maju untuk menjadi 1% lebih baik dari dirimu yang sekarang. Jangan lewatkan, karena yang terbaik belum datang. Aku akan menunggumu di video selanjutnya.